Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun sebelum kita mulai, yuk kita mulakan dengan lafaz basmalah. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan mulai membahas bab kedua, yaitu tentang bidang kartesius. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian koordinat kartesius. Sebelumnya di kelas 1 kamu telah mempelajari mengenai bangun datar berupa persegi, lingkaran, dan lain-lain. Nah, di dalam rumus matematika, objek-objek bangun datar ini dapat dicari posisi titik koordinatnya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius dan bagaimana cara menghitungnya akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. Koordinat kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Titik ini digambarkan dalam bentuk dua bilangan, yakni koordinat absis atau X dan koordinat ordinat atau Y. Untuk dapat menentukan titik koordinat ini, maka yang dibutuhkan adalah dua sumbu melintang vertikal, yakni sumbu Y, dan horizontal, yakni sumbu X. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dua, fungsi koordinat kartesius. Fungsi dari adanya koordinat kartesius adalah untuk menentukan suatu objek tersebut berada pada posisi titik mana saja, di mana menggunakan bilangan koordinat X dan Y. Tiga, manfaat koordinat kartesius. Manfaat adanya koordinat kartesius antara lain, yang pertama, digunakan dalam bidang penerbangan untuk menentukan objek pesawat agar tidak menabrak objek lainnya. Yang kedua, digunakan dalam peta untuk menentukan titik lokasi suatu tempat. Yang ketiga, memudahkan pengiriman paket melalui peta yang sudah terlihat jelas koordinatnya. Yang keempat, digunakan dalam bidang pelayaran untuk menentukan posisi kapal di atas permukaan laut. Dan yang kelima, untuk mencari suatu objek yang hilang di bawah permukaan laut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem koordinat. Nah, sistem koordinat pada koordinat kartesius ada dua jenis, yaitu yang pertama, sistem koordinat dua dimensi dan sistem koordinat tiga dimensi. Sistem koordinat dua dimensi terdiri dari dua sumbu yang tegak lurus melintang dengan arah horizontal atau X dan vertikal atau Y. Nah, titik pertemuannya adalah angka 0 atau pusat koordinat, yaitu 0,0. Karena dua sumbu ini saling melintang ke kanan, kiri, dan atas bawah, sehingga membuatnya terbagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Kuadran pertama, dengan nilai X lebih besar dari 0 dan nilai Y lebih besar dari 0, maka kedua koordinat X, Y memiliki nilai positif.
Kuadran kedua dengan nilai X lebih kecil dari 0 dan nilai Y lebih besar dari 0, maka koordinat X memiliki nilai negatif sedangkan Y memiliki nilai positif. Kuadran ketiga dengan nilai X lebih besar dari 0, nilai Y lebih kecil dari 0, maka koordinat X memiliki nilai positif sedangkan Y memiliki nilai negatif. Pada kuadran 4 dengan nilai X lebih kecil dari 0 dan nilai Y lebih kecil dari 0, maka kedua koordinat X dan Y memiliki nilai negatif. Yang kedua adalah sistem koordinat 3 dimensi. Coba perhatikan gambar berikut. Sistem koordinat ini terdiri dari 3 sumbu yang saling melintang, diantaranya adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena melintangnya 3 sumbu ini menjadikannya terpisah 8 bagian yang disebut oktan. Oktan pertama dengan nilai X lebih besar dari 0, nilai Y lebih besar dari 0, dan nilai Z lebih besar dari 0, maka koordinat X, Y, dan Z memiliki nilai positif. Oktan kedua dengan nilai X lebih besar dari 0, nilai Y lebih kecil dari 0, dan nilai Z lebih besar dari 0, maka memiliki koordinat X positif, Y negatif, dan Z positif. Oktan ketiga dengan nilai X lebih kecil dari 0, nilai Y lebih kecil dari 0, dan nilai Z lebih besar dari 0, maka koordinat X negatif, Y negatif, dan Z positif. Koordinat oktan keempat dengan nilai X lebih kecil dari 0, nilai Y lebih besar dari 0, dan nilai Z lebih besar dari 0, maka koordinat X negatif, Y positif, dan Z positif. Oktan kelima dengan nilai X lebih besar dari 0, nilai Y lebih besar dari 0, dan nilai Z lebih kecil dari 0, maka koordinat X positif, Y positif, dan Z negatif. Oktan keenam dengan nilai X lebih besar dari 0, nilai Y lebih kecil dari 0, dan nilai Z lebih kecil dari 0, maka koordinat X positif, Y negatif, dan Z negatif. Oktan ketujuh dengan nilai X lebih kecil dari 0, nilai Y lebih kecil dari 0, dan nilai Z lebih kecil dari 0, maka koordinat X, Y, dan Z memiliki nilai negatif. Dan yang terakhir yaitu oktan 8 dengan nilai X lebih kecil dari 0, nilai Y lebih besar dari 0, dan nilai Z lebih kecil dari 0, maka koordinat X negatif, Y positif, dan Z negatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagram Kartesius. Coba perhatikan gambar di samping. Diagram Kartesius merupakan penentuan titik pada gambaran objek dalam sistem koordinat yang terdiri dari sumbu X dan Y. Sehingga dalam hal ini, tiap-tiap titik pada objek ditentukan oleh koordinat X dan Y. Dari gambar di samping, dapat dijelaskan bahwa titik koordinat bertuliskan angka, contohnya 1,1. Cara membaca titik koordinat dimulai dari koordinat X lalu Y. Garis potong sumbu X dan Y diberi angka 0. Bagian atas sumbu X dan bagian kanan sumbu Y memiliki nilai positif. Bagian bawah sumbu X dan bagian kiri sumbu Y memiliki nilai negatif.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menentukan koordinat kartesius. Koordinat berisi bilangan berupa titik X dan Y, dan cara penulisannya adalah X, Y. Cara menentukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka pertama yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat X. Tarik garis lurus dari atas titik ke sumbu X. Maka itulah angka X. Yang ketiga, angka kedua yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat Y. Tarik garis lurus dari titik menuju ke sumbu Y, maka itulah angka Y. Contoh soal berikut ini. Berapa tiap-tiap koordinat yang membentuk bangun trapesium pada diagram kartesius di bawah ini? Sebutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Bila ditarik garis lurus pada masing-masing sudut trapesium, maka akan menjadi seperti berikut. Maka dibaca pertama kali yaitu sumbu X lalu sumbu Y. Sehingga jawabannya adalah koordinat A sama dengan negatif 2,3, koordinat B sama dengan 2,3, koordinat C sama dengan 4, negatif 4, dan koordinat D sama dengan negatif 4, negatif